flashback ke belakang tadi ketika panjenengan perjalanan sampun kagungan nunjukan sampun panjenengan ketika di Jakarta ya. Iya. Itu kan jalan kaki tanpa sangu sih ya, tanpa bekal, tanpa apapun gitu. Mungkin makan aja barangkali ngedom. Betul, iya. Nah, gimana? Ada nggak proses yang irasional? Mohon maaf, contoh, sudah lapar banget, sudah haus banget, nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba ada yang bisa dimakan. Ada nggak pengalaman seperti itu yang? Iya. Kayak gini. Karena saya waktu itu tidak punya niatan puasa, tapi ternyata saya tidak bisa makan. Ketika punya niat ngambil mau makan tidak bisa, tapi saya akhirnya ya pede aja itu tadi. Lalu pede karena saya percaya Tuhan menuntun kehendak saya atau niatan saya. Niat saya berdoa untuk bangsa. Nah, memang saya tidak bawa uang, bahkan HP zaman now itu saya nggak mau. Bukan urusannya saya dengan Tuhan, yang tahu hanya saya sendiri. Waktu itu ketika dimulai dari desa Anggeras Manis, ketika masyarakat akan menghantar saya dari sana sampai ke Solo itu memberi sangu 2 juta, dipaksa. Saya nggak mau, betul nggak mau. Terus akhirnya ketika dipaksa benar, ibunya juga menyarankan, ini kang jogo-jogo panjenengan, monggo kersa badhe kagem menapa. Saya terima. Setelah saya terima, saya kembalikan kepada ibu. Bu, sampun kula tampi. Ini mboten kepanang ngasta nyatra, monggo panjenengan agem. Saya kembalikan. Lalu ketika prosesnya saya sudah, istri saya paham. Lalu ketika ke Solo, di Solo saya ketika sebelum ke Jakarta saya pulang ke rumah. Ketika mau berangkat saya pamit istirahat. Saya disangoni jahe, jeruk, gula merah, sama bawang lanang. Hanya itu aja, sangunya itu aja. Tapi ya, berapa situ sampai ke Kulon Progo sudah habis silan itu. Ya itu aja banget. Tapi ya Tuhan selalu memberi jalan ya, Tuhan selalu melindungi. Setiap saya jalan, saya kan ngitung kadang berdoa dengan kitukan-kitukan itu kan ada orang mungkin tersentuh lalu saya bilang ngomong panjang lebar akhirnya nyugoto dengan makanan. Iya itu. Gak pernah minta kan? Enggak pernah. Bahkan ketika saya jalan kaki sama Cak Imin mau ke arah Rogo Warsito, itu ada orang menyetop gitu. Dia cerita tentang Majapahit. Seorang supir kol pasir itu kan nggak ngira kalau itu dia begitu pedulinya. Dia ketika melewati melalui kita itu nyalip itu, terus dia berhenti terus nyegat di sini ngalamin saya. Terus dia cerita tentang Majapahit. Padahal saya nggak minta cerita itu, dan tiba-tiba dia kok nyambung gitu, dengan spirit saya nyambung. Lalu sama Cak Imin juga gitu nyambung. Lalu dia memberikan air botol. Dia dikasih sama spiritnya. Juga gitu setelah mau melewati Indranggu itu nanti singgah di Rogo Warsito yang Rogo Warsito karena ke Pedan ke Terucuk nanti ada yang nggih wong kula rencana kula nek nginep wonten yen situs-situs di Rogo Warsito di Prambanan di situs-situs itu dalam perjalanan kula wonten itu juga itu lagi di sana ngasih lagi gitu. Oke. Yang latar belakang berangkatnya panjenengan jalan kaki di Jakarta itu kan setelah mendengar wisik tadi kan bahwa leluhurmu sudah memberikan sabda 500 tahun lagi ini kalau nggak ada sira kamu jangka nggak bisa lakon gitu ya. Nah dalam kondisi saat ini new normal yang panjenengan sampaikan tadi, dunia dengan tatanan baru itu kira-kira untuk menuju kepada kebangkitan secara total begitu itu sudah berapa? Ibarat persentase itu sudah berapa persen ya? Ibarat persentase lebih dari separuh. Karena dulu pernah bilang Jawa garis separuh, Cina Londo sak judu kan. Ini lebih dari separuh. Ini sudah lebih dari separuh. Lebih dari separuh. Masih separuh saja sudah bagus. Masih meskipun separuh. Itu masih kuat. Separuh itu kan keseimbangan kan gitu. Nah, kalau
keseimbangan tinggal separuh, yang ini positif, ini negatif, ini memang harus utuh, jangan hanya lebih sedikit. Kalau lebih sedikit nanti akan tidak seimbang, harus utuh. Kalau sudah utuh nanti itu akan nyokromang diri sendiri, ajaran sendiri. Karena keseimbangan itu di dalam keutuhan, baik buruk itu di dalam keutuhan. Nah, sementara ini yang mulai menyadari, contohnya gini aja, saya tidak peduli dengan Pak Jokowi waktu itu, dia sebagai seorang presiden, tapi tujuan saya kan bangsa. Kalau Pak Jokowi itu kan warga negara Indonesia ini, dia juga manusia, dia juga bangsa. Bahkan waktu itu yang namanya COVID belum ada. Pikiran saya itu sederhana saja. Binatang itu juga bangsa. Bangsa titah atau makhluk hidup. Sementara ketika manusia Jawa memahami mata rantai hidup, itu kan semuanya bangsa. Inilah yang akhirnya menjadi cokro-manggilan yang tinggal separuh. Lah, makanya ketika ada petunjuk saya harus jangan ini saya lakoni karena itu. Makanya dalam konteksnya ini, kenapa saya berani bilang lebih dari separuh? Buktinya orang pertama di dunia ini yang memegang orang yang diberi penghargaan, bukan orang pertama, maaf, orang yang diberi penghargaan Presiden G20 siapa? Ini bukan soal pro atau kontra, realitanya. Jadi termasuk kenapa yang dulu setelah Soekarno mendirikan Republik ternyata hancur, semakin pecah. Akhirnya ini kembali lagi. Kerajaan-kerajaan, adat-adat itu mulai dihargai, dihormati lagi, dikumpulkan lagi. Itu artinya kesadaran itu mulai terbangun lagi. Bahkan yang dulu maritim itu tidak disentuh, sekarang disentuh. Ini spirit agraris maritim. Makanya saya bilang ini ke depan. Kalau memang ini kesadaran ini sebuah keutuhan, Indonesia akan menjadi mercusuar dunia seperti Bung Karno bilang. Indonesia seperti kerajaan Majapahit yang bisa kemana-mana gitu, memberikan, bukan minta, memberikan. Makanya kenapa leluhur membuat candi-candi atau prasasti-prasasti atau karya-karya sastra, termasuk gamelan, wayang. Apakah disebut siapa? No name. Karena itu sesuatu yang baik dipakai orang baik. Ya biar mereka juga ikut baik, dipakai orang biar ikut baik. Kalau dunia ini baik, itu kan baik semua. Itulah yang disebut karaharjan atau memayu-hayu ning bawono. Makanya nggak ada urusan royalti, biar saja. Makanya karya-karya saya ketika saya punya lukisan yang diminta orang lain ya dibeli, wah kamu kuat beli berapa? Ini rasa sakit saya berapa ketika saya wujudkan. Saya mencari kanvasnya itu, nabrak ke sana. Kamu bisa menghargai. Kalau misalnya ini apa ini? Kalau kamu mau beli, kamu bisa kuat bayar berapa? Kamu berani membeli nyawa saya. Ini nyawa saya. Ini bentuk ungkapan jiwa saya. Kamu masa ungkapan jiwa kamu beli? Makanya itu dalam rangka sebenarnya memahami leluhur begitu. Nonim dalam arti sesuatu yang baik harus dibagikan berbagi. Oke, saya sedikit merespon ya terkait dengan kembalinya ajaran agama Budi atau ajaran Jawa yang utuh gitu ya. Nah, ketika kemudian itu sudah, kalau tadi kan sudah lebih dari 50% ya, pendidikannya panjenengan sudah lebih dari 50%. Nah, ketika kemudian itu nanti sudah totalitas ya, ibaratnya sudah 100%, sudah kembali secara komprehensif gitu ya. Nah, itu bagaimana nasib agama-agama
tamu dalam tanda kutip itu, apakah masih akan tetap berdampingan atau akan ada sesuatu kondisi yang berbeda, gimana? Kalau yang nanya agama budi, kalau masyarakat Indonesia memahami agama budi, yang Kristen tetap Kristen, tapi budinya, Jawanya, karakter leluhurnya, berbaktinya, yang Islam tetap Islam. Tapi seperti dulu Bhinneka Tunggal Ika sampai sekarang tidak ada permusuhan. Semua saudara, karena itu mata rantai hidup. Saya dengan jenengan meskipun berbeda agama dengan yang lain, bahkan saya itu tidak punya agama, tapi nyatanya saya siapapun dengan saya hormat, dan ketika orang hormat dengan saya juga akan menghormati. Nggak ada permusuhan, nggak ada kecurigaan, bahkan pendopo itu sebuah simbol keterbukaan. Siapa datang itu keterbukaan, ya udah. Ketika ego ditinggal, taruh di sana, ya sudah, siapa saya datang ajur-ajur di situ, bisa menerima siapapun, bahkan ateis pun bisa nyaman, kapitalis pun juga bisa nyaman. Cinta itu lebih tinggi dibanding agama. Itu budi. Makanya ini dan itu minta tadi. Oke, kamu setiap hari ke gereja, ke sana, tapi tidak ada di sini. Ngapain kamu? Oh, aku sana ketemu pacar. Oh, di sana saya ketemu pengusaha ini nanti. Kan itu. Bukan kepada ketemu sana. Oke. Yang ini mumpung saya ketemu, mohon maaf sekali lagi, mumpung saya ketemu, saya ingin jenengan cerita agak panjang terkait dengan pertanyaan saya yang ini. Saya tapi itu maaf, kalau nanti pertanyaan saya melenceng lupa, kadang jawaban juga sinkron dong. Tapi nggak apa-apa. Saya itu memahami kematian itu adalah peristiwa air yang membeku menjadi es dan akan menguap lagi menjadi air lagi, akan mencair menjadi air lagi dan membeku lagi menjadi es lagi. Artinya saya meyakini bahwa hidup itu abadi. Segala sesuatu yang pernah ada tidak akan mungkin tidak ada. Artinya bahwa sekarang kita yang tadinya tiada, ya kan, waktu dilahirkan, kemudian kita hidup, akan mati dan akan hidup lagi. Saya ingin diceritakan ini. Manusia itu kan dihidupkan, dimatikan, dibangkitkan, itu kan jadi dunia ini. Gimana itu? Penalarannya gimana ya? Karena gini ya, makanya saya tadi bilang, ketika bayi lahir, leluhur kita bilang, ojo lali karo wetonmu. Mergo kowe mbiyen sadurunge wujud iki kowe mbiyen ya wis urip. Ning endi nang? Nang jero rahim. Sadurunge ning jero rahim, kowe mbiyen urip ning endi nang? Ning sperma. Itu logika nalar manusia di manapun dia. Sadurunge ning sperma di mana? Pertemuan kasih matahari dan rembulan. Asmarandono, Semara Dahana. Semara itu adalah kasih, Dahana itu api. Makanya ketika Semara Dahana, tembang Semara Dahana itu sebenarnya spirit kasih yang menghangatkan. Bukan kematian, itu adalah kehidupan. Orang mati, benda mati, itu dingin, tidak bisa berkembang. Ketika manusia atau benda hidup itu karena hidup dia hangat, bisa berkembang. Makanya ketika nenek saya mati, tak demok ya. Ketika saya baru pacaran kenal saja kemarin baru kenal, wah aku tak ngelibat umai karena kasih, rasa cinta kasih awalnya baru lewat rumahnya saja, belum ketemu orangnya, rasanya hangat. Berdebar-debar itu kasih Mas Maradana dari kasih. Lalu maaf tadi arah pembicaraan pertanyaan tadi. Jadi arahnya itu saya ingin diceritakan kehidupan setelah kematian. Makanya setelah itu, makanya dari bayi lahir tadi itu berarti dulu pernah hidup dalam bentuk yang tidak berbentuk. Lalu karena itu daya linuweh itu miliknya Tuhan, ruang waktu
waktunya Tuhan. Lalu Tuhan punya kehendak, jadilah engkau, sabdanya. Lalu jadi sperma, jadi kasih lelaki perempuan, keseimbangan. Baik buruk ada dua keseimbang, bapak ibu. Lalu ketika di dalam rahim, dari sperma ke rahim itu hidup lagi. Berarti yang di sana tidak ada, sudah pindah ruangnya. Ruangnya yang dulu di Maha Gaib ini Tuhan menjadi rasa kasih yang bisa dirasakan di dalam ibu bapak, lalu menjadi sperma, lalu menjadi janin bayi. Dulu hidup ya hidup terus. Lalu ketika lahir wujud saya secara fisikly yang disebut laut, itu kan dari rahim ibu mesti hidup lagi. Besok ketika raga saya, karena saya sudah ponorogo, sudah selesai pada diri saya, alam ini meminta saya, ya sudah, saya memang sudah tidak layak energi maha daya yang disebut nyawa ataupun sukma itu, roh itu tadi, saya memang sudah selesai, rogo sudah selesai, saya hidup lagi di alam, ya alam maha gaib. Makanya ngoto bukumnya Joko Lawasa Dokorojono dari sangkan seperti ini, sangkan sirgat sifat arah sang paran sagung guna langgeng. Kalau sudah parannya sagung guna semesta ini, sampai energinya bisa dirasakan di planet-planet lain, sagung guna langgeng, ya memang langgeng, nggak ada yang istilahnya mati, karena hanya berpindah ruangnya. Waktu yang dulu, sekarang, dan besok itu sama. Yang beda, ruang. Makanya nggak ada istilah langgeng di dalam jalan. Disebutnya Bali mulih mulaniro. Bali mulih mulaniro. Mulih neng mulane neng sapa? Sangkane sing maha gaib, maha semesta, maha hidup. Makanya di sini saya sebut di sini. Ini ho, mowo kolo, hidup atau rasa kasih yang semesta ini, kasih Tuhan, mowo kolo, bersama waktu, kehidupan itu bersama waktu, tidak bisa terlepas.